Perkumpulan Siok Cinta Damai tuntut keadilan dan kebijakan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengambil keputusan meski kasus tak berujung terselesaikan. Surabaya. The Royal Indonesia TV. Perkumpulan Siok Cinta Damai korban keputusan sidang PKPU perkara nomor 72 PDT Sus PKPU 2022 Peniaga Surabaya. Pengadilan Negeri Niaga yang telah resmi menyatakan PT Bahtera Sungai Jedin (BSJ) yang berlokasi di Gunung Anyar Pailit dan menunjuk 3 kurator diantaranya Ida Bagusadi Harimbawa, SH, Nugraha Setiawan SH, serta Dodi Eka Wijaya SH, MH, kembali mendatangi kantor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Februari tahun 2025. Jumlah korban yang bergabung pada Perkumpulan Siok Cinta Damai PSCD banyak dan ini yang datang merupakan perwakilan Ketua Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, di mana saya menyerahkan surat dari tim kurator yang surat itu tidak Siok dapatkan sendiri, tapi dari orang lain. Sebagai kreditur, saya juga kecewa dengan para kurator. Kenapa saya mendapatkan berita itu dari salah satu korban yang bukan di paguyuban Siok Cinta Damai? Karena itu saya melihat beritanya ini, dia membuat berita, dia membuat berita kalau ada pencairan sudah ditentukan. Kenapa bisa begini? Tidak ada rapat kreditur, tidak ada berita untuk para korban berapa dijual lakunya, kok tiba-tiba pencairan. Ada apa di balik semua ini? Saya tidak setuju jika hakim pengawas ini menetapkan keputusannya untuk pencairan. Kita menolak. Dilakukan rapat kreditur. Sudah tentang sama kuratornya, Pak, kenapa tidak ada rapat kreditur? Tiba-tiba ada pencairan. Caranya diterusin lagi. Saya dengar juga dibayar dengan giro. Nanti kalau ada dana, korban diganti gironya. Apakah itu benar? Tidak dibenarkan. Karena harus kalau investor ada beli, ya sudah korban dibayar. Tapi ini juga saya tidak setuju. Karena asetnya hanya satu yang dibagi ke korban, nilainya sedikit. Tidak sesuai dengan harapan korban. Jadi itu nanti nilainya sedikit dianggap oleh pihak Sipoa sudah melunasi. Karena ada berita kan sekarang di BPS Sidoarjo, lagi diobrak-abrik mengenai banyak yang nuntut asetnya petani masyarakat yang dikuasai oleh mereka, sehingga patut diduga. Kalau saya bicara mengenai ini pencairan tiba-tiba, berarti ini takut ketahuan, karena itu kan aset-asetnya juga ada miliknya Sipoa yang dijual ke korban. Dengan tindakan yang diambil Ketua Pagu Perkumpulan Siok Cinta Damai adalah melakukan untuk mengklarifikasi dan intinya memberitahu kepada hakim pengawas. Itu dari barusan sudah membuat ini, sudah dimasukkan, sudah diterima oleh Ketua Pengadilan. Ini buktinya surat kita. Kami harap surat ini bisa menjadikan pertimbangan bahwa tim kurator ini perlu mendapat teguran karena belum bisa menjalankan kewajibannya seperti yang disampaikan oleh Ketua Paguyuban tadi, mengajak duduk bareng membicarakan ini. Itu aja harapan kami, supaya penggantian dan harapan para kreditur dan para korban semua bisa terpenuhi. Nanti cuma tidak sesuai yang diharapkan korban, cuma sedikit karena aset yang dijual cuma satu, sedangkan asetnya itu yang diaku oleh kurator 2, tapi itu masih ada aset lain yang dijual ke korban, tapi tidak diakuin. Kata kurator, sebelum dipilot aset itu sudah diganti nama direksinya Sipoa. Nah, jadi kalau dinamakan direksinya Sipoa itu pun harus disita untuk dilelang, kembalikan ke korban.
Bukan mentang-mentang dia mengganti nama, enak aja kan kalau begitu. Nah ini saya tempo hari diberikan untuk PT Batra. Nah, PT Batra saya diberikan fidusia yang mana saya membawai 200 orang dengan dana 22 M lebih ya. Nah, ini kita waktu itu dikasih fidusia tanggal 19 Februari, bulan Februari 2019. Nah, itu fidusianya PT Batra itu hanya tujuannya kalau patut diduga hanya menguji korban supaya korban tidak berontak. Nah, tapi sekarang ini berlakunya cuma 1 tahun, sudah tidak berlaku lagi. Nah, ini hanya perjanjian kerjasama, hanya kebohongan. Semuanya yang buat fidusia adalah ini notaris ini, Pak. Notaris ini, Eka Suci yang mereka pakai. Nah, sedangkan notaris Eka Suci ini juga membuat fidusia satu lagi atas nama juga PT Berkat, ini tidak ada asetnya. Nah, ini sudah tidak benar semua. Nah, ini surat kuasa dan saya, Pak. Jadi banyak, Pak, yang dibohongi semua. Proyek semua, proyek PT Batra itu banyak, cuma yang diakui cuma 2. Karena itu saya tidak terima kalau dibagi hanya 2 aset. Tapi 1 aja yang dijual, yang 1 masih bermasalah. Itu dibuat mencontoh. Harapan saya kalau bisa hakim pengawas dalam menentukan penetapan yang bijaksana, tidak boleh memihak siapapun, karena ini patut diduga berita ini satu langkah pertama untuk jangan sampai mereka bermain lagi para hakim-hakim yang di PN ini, yang menetap PN Surabaya, yang menetap